Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila video ini hadir di berandamu, percayalah itu bukanlah kebetulan. Itu adalah petunjuk dari Allah, isyarat lembut yang mengajakmu untuk kembali mengingatnya. Luangkan sejenak untuk menuliskan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga ini menjadi saksi cinta kita yang tulus, dan kelak menjadi sebab datangnya syafaat di hari akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabatku yang telah menyukai, berkomentar, dan mendukung channel ini. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan kalian. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang dicintai dan dipilih oleh Allah adalah harapan setiap muslim. Karena hanya kepada hamba-hamba pilihannya, Allah janjikan ketentraman di dunia dan kemuliaan abadi di akhirat. Di dalam Al-Quran dan Hadits, Allah telah menggambarkan dengan jelas karakter para hamba yang diridhainya, mereka yang memperoleh kedudukan tinggi di sisinya. Mereka bukan hanya taat secara ritual, tapi juga menjelma menjadi pribadi yang baik, santun, dan penuh kasih dalam kehidupan sosial. Hamba pilihan Allah selalu berusaha mendekat dengan ketulusan, melalui jalan-jalan yang telah digariskan oleh wahyu. Salah satu sifat yang menjadi ciri khas para hamba pilihan adalah tawadu, yakni rendah hati. Tawadu berarti tidak menyombongkan diri, tidak merasa lebih dari orang lain, dan senantiasa menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah karunia dari Allah semata. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Allah memuji hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Mereka tidak membanggakan diri, melainkan menjaga sikap sederhana dan penuh kesopanan dalam pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi. HR. Muslim. Maka jelaslah, kesombongan adalah penghalang besar menuju ridho Allah. Sebaliknya, sikap tawadu adalah jembatan menuju kedekatan dengannya. Selain tawadu, ciri lain dari hamba pilihan Allah adalah kegemarannya bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud. Di saat mayoritas manusia terlelap, mereka memilih untuk berdiri menghadap Allah, memohon, memuji, dan mencurahkan isi hati. Salat tahajud adalah bentuk cinta terdalam seorang hamba kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ini bukan sekadar ibadah sunnah, tetapi juga sarana untuk meraih derajat yang mulia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sholat malam adalah seutama-utama sholat setelah sholat fardu. Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud menyimpan banyak keutamaan. Ia adalah wujud nyata pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi. Dalam keheningan malam, saat dunia tertidur, tahajud menjadi waktu terbaik untuk bersujud, memohon ampunan, dan menumpahkan segala harapan kepadanya. Saat itulah seorang hamba mencurahkan isi hati dengan penuh kehusyukan, meminta petunjuk, kedamaian, dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yang terbiasa menunaikan tahajud bukanlah hamba biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ingin selalu dekat dengan Allah, bukan sekadar mengandalkan ibadah wajib, melainkan juga memperindah amal dengan ibadah sunnah. Ini adalah tanda bahwa ibadah mereka bukan hanya untuk dilihat manusia, tapi benar-benar untuk meraih ridho Allah. Sifat mulia lainnya dari hamba pilihan Allah adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini bukan hal mudah, namun Islam menjadikannya sebagai salah satu puncak akhlak terpuji. Ketika dihadapkan pada sikap buruk dari orang lain, seorang mukmin sejati tidak membalas dengan hal serupa, tetapi justru menanggapi dengan kebaikan. Dalam surat Fusilat ayat 34, Allah berfirman bahwa kebaikan tidak akan pernah sama dengan keburukan. Maka balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik, sehingga musuh sekalipun bisa berubah menjadi sahabat setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan luar biasa dalam hal ini. Meski dihina, disakiti, bahkan diserang, beliau membalasnya dengan kasih dan kelembutan hati demi membuka jalan taubat bagi para penentangnya. Sebuah hadis mengingatkan kita bahwa siapa yang tidak mampu membalas keburukan dengan kebaikan, maka ia telah kehilangan sebagian besar dari kemuliaan dirinya. Sikap ini mencerminkan kedewasaan spiritual, kontrol emosi, dan keinginan tulus untuk menciptakan perdamaian.
Ciri berikutnya adalah rasa takut yang mendalam terhadap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan rasa takut yang melemahkan, melainkan bentuk kesadaran dan penghormatan atas kebesarannya. Seorang hamba yang takut pada azab Allah akan senantiasa menjaga diri dari dosa, baik yang tampak maupun tersembunyi. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah menyebutkan bahwa mereka yang takut kepadanya meskipun tidak melihatnya, akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rasa takut ini membuat seseorang lebih waspada dalam hidup, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih ikhlas dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar rasa takut itu diseimbangkan dengan harapan akan rahmat Allah. Beliau bersabda bahwa jika seseorang memiliki banyak amal dan rasa takut kepada Allah, maka surga adalah balasannya. H.R. Bukhari. Inilah keseimbangan yang menjaga jiwa tetap rendah hati sekaligus penuh harapan. Terakhir, hamba pilihan Allah juga ditandai dengan sikap bijak dalam mengelola harta. Islam tidak membenarkan sikap boros, tapi juga tidak membenarkan sifat kikir. Harta adalah titipan dari Allah, dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang diberkahi adalah mereka yang dalam membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan finansial, menggunakan harta untuk kebutuhan yang wajar, menafkahi keluarga, membantu sesama, dan mendukung kebaikan sosial maupun dakwah. Mereka yang berada di jalan ini tidak hanya menjadi pengelola harta yang baik, tapi juga menjadi penyebar manfaat dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya untuk tidak terperdaya oleh pesona harta dunia yang fana. Beliau bersabda, "Sesungguhnya harta bukanlah ukuran kebahagiaan, namun kebahagiaan sejati adalah ketika harta digunakan untuk kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Maka, hamba-hamba yang terpilih adalah mereka yang tidak hanya pandai mencari harta, tetapi juga bijaksana dalam mengelolanya. Mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula terhanyut dalam keserakahan. Harta bagi mereka hanyalah titipan yang harus dimanfaatkan untuk menebar kebaikan dan berinfak di jalan Allah. Ciri utama lain dari hamba pilihan Allah adalah tauhid yang murni, keimanan yang tidak tercampur dengan kesirikan sedikitpun. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tauhid adalah fondasi dari seluruh amal, akar dari keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Allah menegaskan, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keimanan kepada Allah yang Esa adalah cahaya yang membimbing setiap langkah. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka, keimanan yang lurus kepada Allah adalah tanda nyata dari hamba yang terpilih. Selanjutnya, mereka tidak pernah menumpahkan darah tanpa hak. Membunuh adalah dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Hamba yang dicintai Allah adalah penjaga kehidupan, baik kehidupan dirinya maupun orang lain. Dalam surat Al-Isra ayat 33, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." Kehidupan adalah anugerah yang suci, dan hanya dalam batas syariat, seperti pembelaan diri atau hukum yang sah, pembunuhan dapat diterima. Di luar itu, membunuh adalah bentuk kezaliman besar. Rasulullah juga bersabda, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, hamba yang dipilih Allah adalah mereka yang menjaga setiap nyawa, menolak kekerasan, dan memilih jalan kedamaian. Mereka hadir di tengah masyarakat sebagai penyejuk, bukan perusak. Dan terakhir, mereka tidak pernah bersumpah palsu. Kejujuran adalah mahkota dalam diri seorang muslim. Dusta, sebaliknya, adalah noda yang mencemari kehormatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah memperingatkan, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Hamba yang terpilih tidak akan pernah bermain dengan kebohongan, sekecil apapun itu. Mereka menjaga lisannya dari perkataan dusta, menjaga amanah dalam setiap ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa kejujuran adalah jalan menuju ketenangan hati dan keselamatan jiwa. Dalam sebuah hadis yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang yang terus-menerus berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah adalah mereka yang menjadikan kejujuran sebagai pakaian mereka, yang tidak pernah bersumpah palsu,
yang tidak menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Kejujuran mereka tidak tergoyahkan, meski harus menanggung risiko atau kehilangan dunia. Karena mereka tahu, kebohongan bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mendatangkan murka dari langit. Mereka adalah penjaga lisan, yang memilih diam daripada berdusta, yang berkata benar walau pahit, dan menjadikan kata-katanya cermin dari hati yang bersih. Inilah wajah sejati dari hamba yang dipilih. Lalu, mereka juga adalah penjaga kehormatan diri. Zina, dalam pandangan Islam, bukan sekadar dosa, tapi kehinaan yang mengguncang akar moral masyarakat. Dalam surat Al-Isra, ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Perintah ini tidak hanya melarang perbuatannya, tetapi juga segala jalan yang mengantarkan ke arahnya. Seperti pandangan yang tak dijaga, atau pertemuan yang tak halal. Zina bukan hanya mengotori jiwa, tapi juga menghancurkan keluarga dan generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga: orang yang tidak beriman kepada takdir, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang berzina. Hadis riwayat Muslim. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang menjaga kesucian, yang memilih jalan menjauh daripada tergoda, yang menjaga pandangan dan hati dari api nafsu yang membakar. Kesucian mereka adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Dan yang ke-10, mereka tidak terjebak dalam kesia-siaan. Waktu bagi mereka adalah amanah yang tak ternilai. Mereka tidak larut dalam hal yang tak berguna, tidak menenggelamkan diri dalam kesenangan dunia yang hampa. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah menyebut ciri orang beriman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Setiap detik bagi hamba pilihan adalah peluang untuk beribadah, berilmu, atau berbuat baik. Mereka tahu bahwa waktu adalah kehidupan, dan kehidupan ini hanya sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita bahwa 2 nikmat sering dilalaikan manusia: waktu luang dan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia: kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak dari kita yang baru menyadari nilai waktu ketika ia telah habis, dan arti kesehatan ketika ia telah pergi. Padahal keduanya adalah karunia yang hanya dimiliki oleh mereka yang masih diberi kesempatan. Hamba yang terpilih adalah mereka yang tak menyia-nyiakan nikmat itu. Mereka gunakan waktunya untuk kebaikan. Mereka jaga kesehatannya sebagai bentuk syukur, dan mereka hindari segala hal yang tak mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada waktu bagi mereka untuk ghibah, untuk fitnah, atau debat yang tak membuahkan hikmah. Mereka memilih jalan diam yang mulia daripada ucapan yang sia-sia. Mereka terus memperbaiki diri, beribadah dengan khusyuk, dan menebar manfaat untuk keluarga, agama, dan umat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan memahami ciri-ciri hamba pilihan Allah, kita pun terpanggil untuk menjadi lebih baik. Setiap ciri itu adalah cahaya, yang menuntun kita keluar dari gelapnya dosa, menuju terang kasih sayang ilahi. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang berakhlak mulia, yang tidak silau oleh dunia, yang hatinya tunduk, lisannya lembut, dan amalnya tulus. Namun jalan menuju derajat itu tidak mudah. Ia penuh ujian, kesabaran, dan usaha yang tiada henti. Tapi ketahuilah, siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan menyambutnya dengan cinta. Marilah kita teladani sifat-sifat yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, menjauhkan diri dari sifat buruk, dan berjuang menjadi hamba yang dirindukan oleh langit. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi bagian dari mereka, yang dipilih, dicintai, dan dimuliakan olehnya. Dan bagi kamu yang menyimak video ini hingga akhir, aku berdoa, semoga Allah jauhkan langkahmu dari neraka, dekatkan hatimu kepada surga, dan tetapkan namamu di antara hamba-hambanya yang terpilih. Amin ya Robbal Alamin.